Penyebaran Islam dimulai secara terbuka setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah satu Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, ajaran ini mendapat penolakan keras dari para pemimpin Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran monoteisme yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyiksa para pengikutnya dan bahkan mengusir mereka dari Makkah. Di antara pengikut yang mengalami siksaan berat adalah Bilal bin Rabbah, seorang budak yang disiksa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesabaran para nabi dan pengikutnya. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita selalu dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu terhindar dari setan yang terkutuk. Marilah kita mengaturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembaharu yang menyebarkan nur Islam ke penjuru alam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan memberikan gambaran spesial mengenai sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu dahsyat dalam membawa perubahan dunia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy yang merupakan salah satu suku terkemuka di Jazirah Arab kala itu. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab atau dikenal juga dengan Siti Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang penuh berkah. Pada saat ibunda Rasulullah SAW melahirkan Nabi Muhammad SAW, ada cahaya yang memancar dari dirinya hingga mengisi seluruh rumahnya dan menerangi sekelilingnya. Ini menandakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa yang agung dan penuh makna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Aminah binti Wahab menceritakan, "Ketika aku melahirkan Muhammad, aku melihat cahaya yang memancar dari diriku hingga aku dapat melihat istana-istana di Syam." Kelahiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh sukacita oleh keluarganya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena ayah Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dihabiskan bersama kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayangi dan melindunginya. Abdul Muthalib dikenal sebagai seorang pemimpin yang dihormati di Makkah. Ia sangat mencintai cucunya dan memberikan perhatian khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib adalah seorang pemimpin suku Hashim dan juga merupakan paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya karena sifat-sifat baiknya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan akhlak yang mulia dan perilaku yang terpuji. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Kejujuran dan integritas Nabi Muhammad SAW membuat banyak orang terkesan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlibat dalam praktik-praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala atau perilaku buruk lainnya. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang dicintai dan dihormati oleh masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pendidikan formal seperti pada umumnya. Namun, Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Meskipun tidak banyak orang tahu tentang kemampuan ini pada masa itu,
Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk berenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada usia remaja, Nabi Muhammad SAW mulai terlibat dalam perdagangan. Nabi Muhammad SAW bekerja untuk Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang merupakan pemilik perusahaan dagang besar di Mekah kala itu. Khadijah terkesan dengan kejujuran dan etika kerja Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa waktu bekerja bersama Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengannya pada usia 25 tahun. Pernikahan ini menjadi salah satu momen penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Khadijah bukan hanya istri, tetapi juga sahabat dan pendukung setia dalam setiap langkah dakwah beliau. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa anak: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Ibrahim. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada ajaran Islam setelah wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dukungan Khadijah sangat berarti bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dakwah di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun ketika berada di Gua Hira pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan menceritakan pengalaman tersebut kepada Khadijah. Dengan penuh keyakinan, Khadijah memberikan dukungan kepada suaminya. Setelah menerima wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Di antara orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah sendiri, Ali bin Abi Thalib yang merupakan keponakannya, Abu Bakar As-Siddiq teman dekatnya, Zaid bin Harithah yang merupakan budak dari Rasulullah SAW, serta beberapa sahabat lainnya. Pada tahun ketiga setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Penyebaran Islam dimulai secara terbuka setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah satu Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, ajaran ini mendapat penolakan keras dari para pemimpin Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran monoteisme yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyiksa para pengikutnya dan bahkan mengusir mereka dari Makkah. Di antara pengikut yang mengalami siksaan berat adalah Bilal bin Rabbah, seorang budak yang disiksa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesabaran para nabi dan pengikutnya. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Meskipun banyak penolakan dan siksaan yang dialami oleh umat Islam awal, beberapa orang mulai menerima ajaran Islam dengan sukarela. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang awalnya menentang Islam tetapi kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat dari baginda Rasulullah SAW setelah dia masuk Islam. Perlahan-lahan jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW meningkat meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.
Setelah mengalami tekanan yang semakin berat di Mekkah selama lebih dari 10 tahun, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini merupakan titik balik dalam sejarah Islam karena di Madinah Nabi Muhammad SAW dapat membangun komunitas Muslim yang kuat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW juga membuat piagam Madinah yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di kota tersebut. Piagam ini menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam di Madinah. Dalam piagam Madinah terdapat prinsip-prinsip penting seperti persatuan. Semua warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dianggap sebagai satu komunitas. Keadilan, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kebebasan beragama, non-Muslim diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa tekanan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang bijaksana. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk hidup rukun dengan masyarakat sekitar meskipun berbeda keyakinan. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai memasuki fase baru sebagai pemimpin komunitas Muslim. Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama, yaitu Masjid Nabawi, sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial masyarakat Muslim. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai hubungan sosial antara sesama manusia. Nabi Muhammad SAW sering mengunjungi rumah-rumah sahabatnya serta menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya tanpa memandang latar belakang agama atau suku mereka. Nabi Muhammad SAW juga mendorong umat Islam untuk saling membantu satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti ekonomi dan pendidikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan pendidikan umatnya. Nabi Muhammad SAW mendorong para sahabat untuk belajar membaca dan menulis serta memahami ajaran-ajaran Islam secara mendalam. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi guru bagi generasi selanjutnya dalam menyebarkan ilmu agama. Nabi Muhammad SAW juga sering mengadakan majelis ilmu di masjid untuk memberikan pengajaran langsung kepada para pengikutnya tentang ajaran-ajaran Islam serta cara menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam berinteraksi dengan keluarga maupun masyarakat luas. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam hal kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap lembut terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang luar biasa terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW selalu memperlakukan mereka dengan hormat serta memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mereka. Contoh nyata kasih sayang Nabi Muhammad SAW terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad SAW sering menyambut kedatangan Fatimah dengan hangat ketika putrinya datang menjenguknya. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 632 Masehi di Madinah setelah sakit selama beberapa hari akibat demam tinggi. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan-pesan terakhir kepada umatnya untuk menjaga salat dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni taraktu fiikum syai'an in antamassakum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan nasihat agar umat muslim saling mencintai satu sama lain serta menjaga persatuan di antara mereka. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah, tempat Nabi Muhammad tinggal selama masa kenabiannya.
kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan teladan bagi umat manusia dalam hal akhlak dan ibadah. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan luar biasa dari seorang yatim piatu menjadi pemimpin umat manusia terakhir. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW terus hidup hingga kini sebagai pedoman hidup bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dengan demikian, mengenang kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar memperingati kelahirannya, tapi juga menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim. Kisah ini menggambarkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat, serta pelajaran-pelajaran berharga yang dapat diambil dari setiap fase kehidupannya sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah hidup Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.